Senin, 18 Agustus 2025, kelompok RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa di UGM melakukan peluncuran buku karya mereka yang mereka beri judul Jokowi's White Paper. Ini kampus kami, kampus tempat saya, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa itu pernah belajar. Dan kami menempuh, dan beberapa teman di sini yang juga lulusan atau alma mater dari alumni UGM. Kami menempuh pendidikan, kebetulan kami bertiga RRT itu menempuh strata 1 dan strata 2 asli UGM di sini. Kami nanti akan menceritakan sebuah perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy, Rismon, Tifa. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya oleh Reza. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Kemudian cerita perjalanan panjang berbagai peristiwa yang ada. Analisis ilmiahnya, ada analisis ELA, Error Label Analysis. Ada kemudian Dr. Rismon sangat dalam mengulas soal digital forensik. Kemudian Dr. Tifa akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience ya. Itu semuanya ada, dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 bahkan hampir 700 halaman. Ya. Buku ini kita lakukan soft launching tetap saat ini. Lucunya setelah peluncuran itu, Dr. Tifa mengumbar pernyataan bahwa menantang seluruh universitas di Indonesia untuk melakukan bedah bukunya atau bedah buku karya mereka itu. Dan dikatakan bagi yang tidak mau, dia akan mencatatnya itu sebagai universitas yang dia golongkan universitas pengecut, sama pengecutnya dengan UGM. Kepengecutan yang tidak ada kelasnya, yang tidak ada, yang sulit di leveling. Ya, seperti pengecutnya UGM, itu katanya. Buku aslinya insya Allah sudah terbit. Dan kami akan challenge universitas-universitas di seluruh Indonesia. Berani nggak mereka bedah buku bersama kami? Tanggal 27 Agustus kita akan tour ya, untuk kita bisa melihat universitas mana yang masih takut sama Joko Widodo. Oke. Universitas mana yang punya kepengecutan yang sama dengan Universitas Gadjah Mada. Sudah mantan presiden, kita sedang pertanyakan ijazahnya, sudah mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah, masih ditakuti. Itu kepengecutan di level apa gitu? Kami akan bersurat kepada universitas-universitas untuk melihat, dan kami akan sampaikan universitas mana yang berani bedah buku bersama dengan kami, universitas mana yang tidak berani untuk bedah buku bersama kami. Ya. Tidak ada masalah buku kita dibedah. Di buku kita bedah itu artinya buku kita siap untuk dikritisi. Sehingga kalau nanti ada masukan bagus dari universitas-universitas, dari para pakar, kita akan bikin edisi kedua, diperbaiki sesuai dengan keren. Ya, namanya bedah itu, ya. Kita adu argumentasi ilmiah. Saya berani, kami bertiga berani untuk diundang bedah. Ya, jadi itulah namanya majelis ilmiah, bukan seperti UGM ini. Ya. Kami cinta tapi kami malu. Dipermalukan sama rektor. Memalukan, pengecut. Ada dua hal yang lucu ya, yang tidak logis dari pernyataan itu. Pertama, kalau dia menantang untuk dilakukan bedah buku, mestinya buku itu sudah beredar dulu, tersedia untuk publik. Mana? Di mana buku itu bisa dibeli oleh publik? Didapatkan oleh publik. Ya, supaya publik yang berminat untuk ikut bedah buku itu bisa membaca lebih dulu gitu. Nah, yang kedua, Anda yang harusnya membuat event bedah buku itu, lalu undang seluruh kalangan akademik atau undang secara terbuka, nanti siapa masyarakat yang mau terlibat dalam bedah buku itu pasti akan hadir. Jadi Anda jangan berkoar-koar menantang universitas lalu menghakimi bagi universitas yang tidak mau, Anda golongkan sebagai universitas yang sama pengecutnya dengan UGM, dengan universitas Anda, dengan alma mater Anda gitu. Itu kan konyol. Dari mana hak Anda menghakimi universitas yang tidak mau melakukan bedah buku kalian itu sebagai universitas yang pengecut? Jadi di situ nampaknya terlihat ya ambisi yang menggebu-gebu dari Dr. Tifa
suatu upaya dari kelompok RRT ini yang sebenarnya overacting gitu, ya berlebih-lebihan. Jadi sebenarnya begini, kalau kita memperhatikan jawaban dari UGM seperti yang videonya saya cuplik, karena videonya itu lebih dari 30 menit, jadi hanya sebagian saja yang saya ambil yang inti sarinya. Sebenarnya tidak usah menunggu bedah buku Anda gitu. Bedah buku Anda itu sudah pasti gugur di tengah jalan gitu. Pasti tidak bisa membuktikan sebaliknya dari keyakinan pernyataannya Pak Jokowi bahwa ijazahnya asli, skripsinya asli. Karena apa? Struktur UGM, rektor, wakil rektor, dan UGM, dan dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah mengkonfirmasi keaslian ijazah dan skripsi Pak Jokowi itu. Polemik soal ijazah Bapak Joko Widodo itu telah menyita perhatian publik selama bertahun-tahun. UGM melihat bahwa ini bisa menimbulkan atau sudah menimbulkan kesimpangsiuran dan juga kesalahpahaman soal sistem pendidikan secara umum. UGM peduli soal ini, maka hari ini saya akan duduk bersama Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Sekarang ke Bu Wening, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya tuh gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Jadi orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Oke, saya akan ke Pak Dekan. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan ya Proyek Perintis 1 ya. Itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Itu baru pengumumannya saja. Jadi kalau kita ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester 5 itu ada namanya registrasi. Ya. Dan jadi itu ada, semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian, jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Oke, baik. Berarti ada 2 poin ini. Ya. Satu itu mungkin data pribadi, jadi kita harus hati-hati. Ya. Kedua, memang faktanya sedang ada di proses kepolisian. Ya. Jadi sebenarnya usaha-usaha Anda yang teriak-teriak yang begitu menggebu-gebu, itu tujuannya kan satu aja. Justru dengan itu kalian itu memperlihatkan kegoncangan psikologis ya, ketidakpercayaan diri, sehingga kalian tuh ingin seperti mendapat dukungan seluas-luasnya. Ya hanya masyarakat awam yang akan mendukung Anda. Kalau saya lihat UGM itu nggak usah pakai gembar-gembor, nggak usah pakai press conference, nggak usah pakai acara yang heboh-heboh. Dia dengan tenang menjawab saja itu dalam videonya. Menjawab dan kemudian jawaban itu dipublikasikan secara terbuka. That's all. Bahwa confirm Pak Jokowi itu alumni Fakultas Kehutanan UGM. Jadi dengan demikian saya mau meyakinkan kepada kalian bahwa sulit untuk membantah itu dan cepat atau lambat menurut proses hukum yang benar kalian akan tersangka. Itu saja catatan saya. Salam merah putih.